Harusnya kan case close ya. Tadi pembunuhnya kan si Frank Aguilar udah ngaku. Berarti dia pelakunya. Tapi kok malah si Joe yang disalahkan di kasus ini? Halo guys, welcome to Sejarah on a Plate. Dan ini SOS, Stories of Suffering. Series di mana setiap hari Minggu kita bakal bahas makanan dari cerita yang mungkin nggak selalu enak buat didengar. Bukan cerita hantu, bukan legenda juga, tapi kejadian nyata tentang manusia, tragedi, dan makanan yang kebetulan ada di semuanya. Dan makanan hari ini sesimpel es krim. Cuman semangkok es krim diminta seorang laki-laki umur 23 tahun di Amerika. Namanya Joe Aridi. Hari itu, Joe memakan es krimnya di dalam penjara. Dia nggak menghabiskannya, masih ada sedikit yang tersisa. Jadi sebelum pergi, Joe minta es krimnya disimpan. Kurang lebih karena dia mau makan sisanya buat nanti. Permintaan yang sebenarnya biasa banget. Kita juga pasti sering gitu. Makanan kita simpan buat nanti, terus kita makan lagi. Masalahnya, Joe nggak punya waktu nanti. Karena tempat yang dia akan datangi setelah meninggalkan es krim itu adalah kamar gas. Dan ini kisahnya. Joe Aridi lahir di Pueblo, Colorado tahun 1915. Dan dari kecil, kehidupan Joe tuh simple banget. Dan dari kecil, kehidupan Joe tuh nggak gampang. Joe punya keterbatasan intelektual yang signifikan. Saat kemudian diperiksa, kemampuan intelektualnya digambarkan selevel dengan anak kecil. Core IQ-nya dia pun cuma 46. Joe kesulitan memahami konsep yang kompleks. Kemampuan membaca dan menulisnya sangat terbatas. Dalam pemeriksaan hukum, bahkan pertanyaan yang sederhana pun bisa bikin dia bingung. Jadi walaupun secara fisik dia adalah laki-laki dewasa, cara dia memahami dunia itu udah jauh berbeda sama kita. Dan tahun 1920-an sampai 1930-an jelas bukan periode yang ramah buat orang-orang seperti Joe. Bahasa yang dipakai untuk menyebut penyandang disabilitas intelektual waktu itu bahkan kasar banget menurut standar sekarang. Mereka sering dianggap bodoh, dianggap bermasalah, dianggap nggak berguna. Dan Joe sendiri mengalami itu semua. Sebelum Joe masuk penjara, ada satu malam yang mengubah hidupnya selamanya. Pueblo, Colorado, ada dua kakak beradik, Dorothy Drain 15 tahun dan Barbara Drain 12 tahun. Malam itu mereka sedang tidur. Kemudian seseorang masuk rumahnya dan menyerang keduanya. Mereka dipukul di bagian kepala dengan senjata yang kemudian diketahui sebagai kapak. Dorothy juga mengalami kekerasan seksual. Barbara berhasil hidup, tapi sadly Dorothy enggak. Dia meninggal akibat serangan tersebut. Jadi sebelum lanjut, penting banget buat ingat, di cerita ini bukan cuma Joe yang jadi korban. Dorothy Drain adalah korban pertama. Seorang anak berusia 15 tahun kehilangan hidupnya. Adiknya selamat dari serangan yang sangat brutal. Terus keluarganya kehilangan seorang anak. Dan mereka pasti pantas dapetin jawaban siapa yang giniin mereka. Masalahnya, dalam usaha mencari jawaban tersebut, sistem akhirnya menghukum orang lain yang bukti-buktinya kemudian menunjukkan kemungkinan besar nggak ada hubungan dengan pembunuh itu, Joe Aridi. Kasusnya jelas bikin Pueblo geger. Seorang remaja dibunuh di rumahnya sendiri. Adiknya terus hampir keikutan meninggal. Polisi terus mencari pelaku. Dan nggak lama kemudian muncul satu nama, Frank Aguilar. Aguilar pernah bekerja untuk keluarganya Dorothy Drain. Dan bukti mulai tuh langsung alih ke dia. Bahkan senjata yang ditemukan di crime scene itu ada kaitannya sama dia. Yang kapak itu tadi. Barbara, adik Dorothy, selamat dari serangan. Juga kemudian mengidentifikasi si Aguilar ini sebagai pelakunya. Dan akhirnya Aguilar ini mengaku dia yang bunuh Dorothy. Dan ini sebenarnya polisi udah tahu siapa yang tersangka. Tapi sekitar 11 hari setelah penyerangan, jauh dari Pueblo, seorang laki-laki ini lagi jalan di rel kereta. Namanya Joe Aridi. 26 Agustus 1936, Joe berada di Cheyenne, Wyoming, ratusan kilometer jauh dari Pueblo. Dia ditemukan berkeliaran di sekitar rel situ. Joe kemudian ditahan tuduhan vagrancy, kurang lebih karena dianggap menggelandang. Saat ditanya, petugas mengetahui Joe berasal dari Pueblo. Nah, di sini semuanya mulai berubah. Sheriff yang memeriksanya tahu ada kasus pembunuhan besar di Pueblo. Dan karena pas banget si Joe ada di sana, dia mulai ditanya tentang kasus Dorothy Drain ini. Masalahnya, mereka lagi interogasi orang yang gampang banget diarahkan. Joe bisa aja memberi jawaban yang dia pikir diinginkan orang yang bertanya. Dan setelah proses interogasi, Sheriff George Carroll ini mengatakan Joe mengaku. Jahat banget ya. Harusnya kan case close ya. Tadi pembunuhnya kan si Frank Aguilar udah ngaku. Berarti dia pelakunya. Tapi kok malah si Joe yang disalahkan di kasus ini? Karena detail-detail pengakuannya diperiksa ada masalah. Jawabannya berubah-berubah. Berapa detail tuh nggak cocok dengan TKP. Dia juga kelihatan tuh nggak paham benda-benda apa aja yang ada di TKP itu. Ada transkrip pemeriksaan yang sekarang terasa heartbreaking kalau dibaca. Joe ditanya, apakah mengenal Dorothy Drain? Jawabannya dia enggak. Joe juga ditanya, Tahu nggak tentang kapak ini? dan dia pun bilang, apa itu hatchet? Kapak kecil yang menjadi senjata khusus dalam kasus ini. Dan tetap aja pengakuan dia itu dianggap serius. Ingat orang tadi kita bahas, si Frank Aguilar, tersangka yang memang punya hubungan dengan keluarganya si Dorothy Drain ini. Aguilar awalnya mengatakan dia nggak mengenal Joe Aridi, nggak pernah ketemu. Ini penting banget karena teori jaksa akhirnya mengatakan mereka melakukan kejahatan itu bersama. Gila gak sih? Tapi orang yang dianggap pelaku utama awalnya bilang, gue tuh nggak kenal sama si Joe ini. Joe ini siapa? Dalam interogasi berikutnya muncul pernyataan yang
yang mengaitkan Joe sebagai kaki tangan. Tapi cara pernyataan tersebut diperoleh juga kemudian dipertanyakan. Egler bahkan menarik kembali tarangannya dan mengatakan dirinya ditekan. Sebelum si Joe bisa diadili atas pembunuhan, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah Joe bahkan cukup memahami situasi ini semua? Dokter terus memeriksanya dan beberapa ahli menyatakan mentalnya berada sekitar level anak kecil. Ada satu headline di surat saat itu yang basically menyampaikan Joe bukan dianggap insane menurut definisi hukum saat itu, tapi kemampuan mentalnya digambarkan setara anak berusia 6 tahun. Dan perbedaan ini akhirnya jadi sangat penting karena hukum waktu itu membedakan antara intellectual disability dan legal insanity. Seseorang bisa punya level intelektual yang sangat rendah, tapi secara hukum tetap dianggap waras untuk diadili. Dan itulah yang terjadi kepada Joe. Juri akhirnya memutuskan dia bisa menjalani persidangan. Kepala penjaranya bernama Roy Best, dan Roy bukan orang yang dikenal anti hukuman mati. Malah sebaliknya, dia adalah kepala penjara yang cukup keras. Tapi setelah mengenal Joe, ada sesuatu yang berubah. Best mulai menyadari bahwa laki-laki yang di depannya itu sebenarnya berbeda. Terus datang hadiah yang bakal jadi salah satu benda paling terkenal buat Joe saat itu. Natal terakhirnya. Roy Best memberinya kereta mainan, dan Joe jatuh cinta sama mainan itu. Roy Best kemudian menyebut Joe the happiest man who ever lived on death row. Roy Best nggak cuman kasihan, dia ikut membantu usaha buat menyelamatin Joe. Seorang pengacara bernama Gail Ireland juga berjuang di jalur hukum demi si Joe ini. Eksekusi Joe berhasil ditunda berkali-kali, dan akhirnya 6 Januari 1939, di hari sebelumnya, datang menemui Joe dan tanya pertanyaan yang selalu diberikan ke seseorang yang sebentar lagi akan dieksekusi. Kamu mau makan apa untuk terakhir kalinya? Joe memilih sesuatu yang sangat sederhana, es krim. Dan of course Joe mendapatkannya. Tapi bagian yang bikin cerita ini susah dilupakan bukan apa yang dia makan, melainkan apa yang dia lakukan kepada es krim yang tersisa. Ingat kereta mainan yang dikasih sama Roy Best? Di saat orang lain mungkin menghabiskan waktu malam terakhirnya dengan rasa panik, nangis atau nggak bisa tidur, Joe masih tertarik sama mainan. Kereta kecil itu udah jadi salah satu barang favoritnya dia di penjara. Dan menjelang eksekusinya, Joe mulai membagikan barang-barang yang dia udah punya. Kereta mainannya diberikan, kayak seorang anak yang minta mainannya diberesin sebelum dia pergi. Bedanya, Joe bukan mau pindah kamar, dia mau dibawa ke kamar gas. Joe dikenal suka makanan yang manis, dan salah satu makanan yang sering disebut dalam cerita tentang hari terakhirnya adalah es krim. Dan menurut kisah yang kemudian ditulis tentang hari terakhir Joe, dia makan es krim itu dengan santai. Tapi nggak habis, masih ada sisanya. Joe kemudian minta es krimnya disimpan buat nanti, karena dia mau makan lagi nanti. Dan itu mungkin adalah salah satu detail yang menyakitkan dari seluruh cerita Joe Eridy. Bukan karena es krimnya, tapi karena satu permintaan itu. Diminta nanti. Buat Joe masih ada nanti. Di pikiran dia tuh nanti tuh masih ada. Nanti balik, nanti makan lagi, nanti main lagi. Sementara semua orang di ruangan itu tuh udah tahu Joe nggak punya nanti. Joe dibawa keluar dari selnya menuju ke kamar gas. Dan ada satu detail yang sering muncul dalam berbagai tulisan tentang hari terakhirnya. Joe disebut berjalan dengan tersenyum. Joe duduk di kursi, tubuhnya diamankan, ruangan kemudian ditutup. Semua proses mulai pada 6 Januari 1939. Joe Eridy dieksekusi. Umurnya 23 tahun. Es krim yang tadinya diminta disimpan gak pernah dia bisa makan lagi. Kasus Joe terus dibicarakan dan semakin banyak perhatian yang diberikan. Sampai akhirnya 72 tahun kemudian, setelah Joe meninggal tahun 2011, bayangin 72 tahun kemudian, negara bagian Colorado mengambil tindakan yang gak pernah bisa diberikan kepada Joe Eridy saat dia masih hidup. Gubernur Colorado saat itu, Bill Ritter, memberikan Joe Eridy full and unconditional pardon. Dalam dokumen pardon tersebut, adanya bukti bahwa Joe Eridy tidak bersalah atas kejahatan yang membuatnya dieksekusi. Dan salah satu alasannya adalah false and coerced confession. Joe dieksekusi tahun 1939. Namanya dibersihkan secara resmi tahun 2011. Selisihnya 72 tahun. Dan disinilah kata pardon terasa aneh. Negara bisa mengeluarkan dokumen, bisa mengakui kesalahan, bisa memperbaiki catatan. Tapi ada satu hal yang gak bisa mereka lakuin, yaitu hidupkan Joe kembali. Dan tiba-tiba semangkuk es krim di awal cerita tadi punya makna yang jauh lebih berat. Karena Joe minta es krim itu disimpan, dia pikir masih ada waktu nanti. Padahal sistem sudah memutuskan nanti milik Joe berarti hari ini berhenti. Dan butuh 72 tahun buat sistem ini bisa mencari jawaban bahwa Joe ini tidak bersalah. Joe seharusnya gak ada di kamar gas itu sejak awal. Dan gue pengen tahu satu hal, dari semua bagian cerita Joe Eridy hari ini, bagian mana yang kalian susah lupain? Buat gue tetap es krimnya. Karena tragedi terbesar gak selalu paling brutal. Kadang justru ada di satu kalimat sederhana, simpen buat nanti. Padahal nanti itu gak akan pernah datang. Dan habis cerita yang cukup berat hari ini, Rabu kita akan ganti suasana. Kita balik ke WOW, World Origins Wednesday, tempat kita bongkar asal-usul makanan yang selama ini kita makan tuh biasa aja. Padahal sejarah di belakangnya jauh lebih gak masuk akal dari yang kita kira. Jadi simpen dulu rasa penasarannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you on Wednesday di WOW. See you.